yang meminta bahwa sebaiknya proses hukum terhadap penendang sesajen di Gunung Semeru ini dihentikan. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Ya, pada dasarnya kami di UIN Sunan Kalijaga yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa perbuatan yang bersangkutan yaitu HR itu memang tidak layak ya, perbuatan yang tidak baik, bisa mencederai keyakinan lain, bisa menyakiti orang yang punya kepercayaan, orang yang punya ibadah yang lain. Dalam hal ini UIN Sunan Kalijaga menyesalkan atas tindakan itu. Ya. Dan kami UIN Sunan Kalijaga ini sudah sejak lama menekankan adanya toleransi, dialog antar agama yang mempengaruhi pemikiran nasional. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kami sangat menyesalkan tindakan itu dan ya sangat sedih lah. Tapi tetap memandang bahwa itu memang yang dilakukan adalah tindakan intoleran ya, Pak Makin. Lalu kenapa meminta proses hukum itu dihentikan? Ya, jadi begini ya, sebagai warga negara yang baik ya tentu proses hukum itu harus kita taati ya. Sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan hukum tetap kita patuhi. Namun persoalan ini bisa didekati dari berbagai aspek, dari berbagai perspektif ya. Hukum merupakan salah satunya saja ya. Jadi banyak sekali proses hukum yang sudah kita lakukan, namun masih perlu digarap proses lain yaitu proses sosial, proses musyawarah, proses tabayun, proses kekeluargaan, dan juga ada hukum adat dan lain-lain. Dan tampaknya kita perlu bijak untuk mempertimbangkan semua proses, semua solusi yang ada. Ya, taat hukum tentu taat hukum, kita warga yang baik ya. Tapi lebih baik di luar hukum ya. Pak Islah, Anda setuju di luar hukum atau proses hukumnya tetap dilanjutkan? Saya lebih sedikit berbeda dengan Pak Al-Makin dalam hal ini ya, bahwa hukum adalah hukum. Bagaimanapun aksi intoleransi ini adalah bibit awal dari terbentuknya ekstremisme dan terorisme. Ini sahih ini. Di banyak negara juga termasuk di Indonesia kita tidak boleh terlalu permisif dengan hal-hal yang menurut kita seolah-olah sepele seperti ini. Ini eskalasinya pada akhirnya kalau terjadi pembiaran ini akan menjadi presiden-presiden yang jauh lebih buruk. Konflik-konflik komunal itu terjadi karena adanya aksi-aksi intoleran seperti ini. Maka negara harus hadir, hukum harus hadir, persoalan ada hukum, ada perkara lain yang lebih berat yang menurut Pak Al-Hakim tadi tidak ditindak, misalnya ini kan persoalan lain. Tapi negara ini tidak boleh ada pembiaran tindakan-tindakan permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang seolah-olah ingin menyerang keyakinan dan keimanan orang lain. Ini dalam agama pun juga dilarang sebenarnya. Pak Islah tadi Anda menyebutkan ini tindakan bisa saja menjadi sebagai bibit terorisme. Apakah ada ideologi yang Anda cermati dari pelaku penendang sesajen ini? Karena Anda menyebut ini adalah bibit terorisme. Kalau kita berbicara soal keyakinan, maka sebenarnya kita tidak boleh gundah dengan keyakinan orang lain. Aksi ideologis itu terjadi ketika dia menendang. Ini persoalannya. Menghormati keyakinan orang lain itu bukan berarti kita harus menyerang dan melakukan aksi-aksi yang frontal atau lebih lanjut lagi terhadap hal-hal yang bersifat brutal. Ini adalah embrio terkecil dari terbentuknya ekstremisme tadi. Kalau ini dibiarkan, maka ini bisa jadi akan menjadi presiden yang jauh lebih buruk dan ini sungguh tidak mendidik menurut saya. Artinya kita boleh saja tidak setuju dengan sesajen itu, tapi tidak juga kita harus bertindak frontal. Karena menghormati itu bukan berarti juga setuju terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Oke, ideologi apa yang sebenarnya membuat Anda khawatir terkait apa yang dilakukan oleh tersangka yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka penendang sesajen ini? Saya melihat videonya komplit ya, aksinya tersangka ini kan sebenarnya ada hegemoni keyakinan yang seolah-olah orang lain salah,
maka orang lain harus sama dengan saya, lalu sesajen Oke. itu ditendang karena dianggap hal-hal seperti inilah yang mendatangkan berbagai malapetaka. Ini kan sebenarnya konsep berpikir hakimiyah. Ini banyak sekali melanda berbagai orang di Indonesia hari ini yang harus diselesaikan secara hukum. Proses-proses membangun kesadaran kognitif yang dilakukan ini akan sangat evolusif. Nah, hukum itu hadir untuk menyelesaikan ini, memberikan kesadaran-kesadaran dan penjeraan bahwa tindakan-tindakan seperti itu bagaimanapun adalah melanggar undang-undang. Oke. Nah, ini harus dimunculkan oleh negara dan juga oleh polisi. Ini tidak boleh dibiarkan. Pak Al-Makin tidak bisa dibiarkan karena ini adalah bibit ekstremisme, intoleransi. Pak Islah yang baik hati, saya sangat setuju. Ya, apa yang diumumkan Pak Islah itu benar adanya ya, bahwa hukum harus ditegakkan ya. Tetapi ada beberapa aspek lain jangka panjang yang perlu kita pikirkan. Karena saya berada di lembaga pendidikan, proses itu kita sebut sebagai edukasi ya. Yaitu proses mana yang mempunyai impact jangka panjang sehingga perbuatan intoleransi itu tidak diulangi lagi. Ya, tentu ini membutuhkan kesabaran kita, yaitu mendidik masyarakat ya bahwa perbuatan intoleran itu tidak benar ya. Dan saya kira kita sebagai warga ya tentu harus taat hukum, itu tentu saja ya. Dan perbuatan itu tidak baik, ya saya sangat setuju sekali ya. Tetapi setelah era reformasi ini kita saksikan di Indonesia bahwa perbuatan ini bukan satu-satunya ya. Ada banyak tindakan intoleran yang berskala lebih besar dan kita sebagai warga yang baik harus berpartisipasi menghentikan semuanya ya. Baik. Jadi ini adalah proses pendidikan dalam arti dua ya. Formal maupun informal. Pak Al-Makin melihat peristiwa penendangan sesajen itu skalanya kecil untuk kasus intoleransi. Itu harus dinaikkan menjadi skala nasional. Jadi itu sebagai bahan refleksi kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menangani peristiwa-peristiwa itu menjadi program nasional agar tidak terulang lagi. Maka bagi saya hukum merupakan salah satu dari aspek itu. Tetapi masih ada banyak aspek lain, misalnya aspek pendidikan, aspek sosial, dan aspek bermusyawarah, dan itu juga diajarkan. Pak Islah, tidak hanya proses hukum, tapi masih banyak cara-cara lain pendidikan kalau kata Pak Al-Makin. Saya kira saya tidak terlalu pesimis dengan proses pendidikan kita terhadap pendidikan-pendidikan yang berbasis toleransi sebenarnya. Tapi persekusi yang terjadi selama ini terhadap orang-orang yang sedang maulidan misalnya, atau persekusi terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifatnya budaya, ini bukan hanya terjadi saat ini. Maka menurut saya selama ini kan hak hukum itu jarang hadir terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah, ini adalah satu trigger bagi kita. Bukan berarti saya putus asa terhadap pendidikan kita, tapi kalau ini dibiarkan, maka ini akan menjadi masif. Orang akan meminta restoratif justice apabila ada kejadian-kejadian sejenis nanti di depan. Nah, ini kemudian menjadi trigger dari kebencian-kebencian yang selama ini, yang saat ini mulai merebak, itu kita rasakan sekali. Kita kan sering sekali menerima cacian, makian karena hanya perbedaan keyakinan, perbedaan keimanan dan sebagainya. Maka menurut saya satu-satunya treatment itu adalah selain pendidikan, yang paling utama adalah penjeraan dengan jerat-jerat hukum. Ini penting menurut saya. Hari ini mungkin hanya sesajen, Mbak Cindy. Baik. Suatu saat bisa jadi ketika kebenciannya sudah tertanam kuat, dia akan melihat gereja itu akan menyerang, dan bom-bom yang terjadi di Tentena dan juga bom yang terjadi di Surabaya beberapa tahun yang lalu, ini kan dimulai dari hal-hal yang kecil seperti ini sebenarnya. Menurut Anda kalau ada pembiaran tanpa ada proses hukum, maka akan efeknya jangka panjang bisa sebesar itu, seperti yang Anda khawatirkan tadi, Pak Islah? Ya, saya kira memang polisi dengan prinsip preventif, preemptif, dan represif itu tiga-tiganya harus jalan. Saya kira ini sudah saatnya polisi harus memberlakukan hukum terhadap hal-hal yang menurut kita sangat yang menurut kita itu sangat sederhana. Tapi saya melihatnya hal ini tidak sederhana sama sekali. Jika tidak sederhana, menurut Anda apa motif dari penendang sesajen ini? Ini kan eksklusivisme.
ini adalah ajaran-ajaran eksklusif yang tidak inklusif sama sekali, yang apabila, jadi gini, konsep-konsep keimanan itu kan sebenarnya sangat batiniah. Kalau kita gelisah dengan keimanan orang lain, maka setiap hari hidup kita akan penuh dengan pertempuran keimanan. Nah, ini yang harus dicegah. Nah, ini baru sesajen. Coba bayangkan kalau di situ ada manusianya. Bisa jadi terjadi konflik komunal atau terjadi perkelahian misalnya. Ini kan jauh lebih buruk. Ini kan karena nggak ada manusianya saja. Nah, konflik-konflik keimanan, konflik-konflik keyakinan maupun primordial lainnya itu berawal dari rasa hegemoni bahwa orang tidak boleh berbeda dan dia harus sama dengan dirinya. Ini kan tidak boleh dipupuk di dalam negeri yang penuh kebinekaan ini. Ini penting buat kita, ini pembelajaran buat si pelaku dan juga pendidikan buat semua. Makanya menurut saya sangat setuju kalau ini dijerat dengan hukum supaya menjadi presiden bahwa negara tidak diam terhadap aksi-aksi intoleran sesimpel apapun. Karena kalau dibiarkan ini akan masif, menjadi kolektif, dan ini pada akhirnya pada tataran tertentu akan membentuk ekstremisme dan terorisme seperti yang saya ungkapkan tadi. Oke, Pak Al-Makin silakan ditanggapi. Ya, tentu saja kekhawatiran Pak Islah itu juga menjadi kekhawatiran kita semua ya. Tentu saja apa yang diungkapkan Pak Islah itu sangat sangat betul ya. Bahwa hukum itu harus ditegakkan ya, bahwa pelaku itu harus dihukum gitu ya. Tapi dalam kacamata ilmu sosial ini tindakan penendangan itu merupakan puncak gunung es ya. Okay. Sementara di bawah laut masih banyak persoalan ya. Jadi ini merupakan representasi dari persoalan. Maka akar atau sebab dari persoalan itu harus kita kemukakan gitu ya, dan harus kita gali sebaik mungkin gitu ya. Jadi sebaiknya ini harus kita pikirkan masak-masak di samping hukum ya, tentu saja hukum harus berlaku di samping hukum. Kita perlu pendidikan. Baik, kalau hukum memang harus terus berlaku menurut Pak Al-Makin, seperti apa yang Pak Al-Makin harapkan dari proses hukum itu? Karena tadi kan disebutkan restoratif justice juga menjadi salah satu cara, tapi hukum juga berjalan. Ya, jadi tentu saja saya mengikuti beberapa kasus ya yang ada di Indonesia, dan itu sudah saya tulis dalam buku saya yang terbit di Springer, Challenging Islamic Orthodoxy itu ya. Misalnya kasus Kapatar, kasus Lea Eden, dan kasus-kasus minoritas yang lain ya. Jadi hukum merupakan instrumen yang efektif dan sah, tetapi di balik itu ada faktor sosial yang tidak bisa kita diamkan. Faktor sosial ini ya tentu menyangkut juga. Tapi dari sisi hukumnya Pak Makin, apa yang Anda harapkan? Karena Anda menyebutkan ya sisi sosial iya, tapi hukum juga tetap berjalan. Kalau dari sisi hukumnya Anda? Ya, bagi saya hukum itu juga sangat erat kaitannya dengan proses sosial. Jadi hukum itu tidak mandiri ya. Jadi hukum juga ditegakkan oleh kita semua, yaitu manusia, dan manusia juga saling berinteraksi ya. Saya kira interaksi satu sama lain, saling menerangkan, saling mengasihi, saling menunjukkan, ini hendaknya ya tidak lelah-lelah kita usahakan, karena terbukti dari banyak kasus penjeratan seperti ini itu sudah kita lakukan, seperti kasus Eden, kasus Kapatar, dan bahkan Gubernur Ahok Cahayapurnama dengan jeratan yang sama. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya dalam jangka panjang ya. Oke, Pak Islah, silakan. Tetapi saya tetap mengapresiasi Pak Islah. Baik, Pak Islah. Mengapresiasi. Silakan ditanggapin. Ya, menurut saya memang fungsi hukum itu kan sebenarnya ada satu hal yang sangat penting. Hukum itu adalah menindak untuk mencegah. Bagaimanapun hukum di sini tujuannya bukan untuk membalas dendam misalnya. Ini bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mencegah dan memberikan pembelajaran, termasuk penjeraan terhadap pelaku dan pembelajaran bagi yang lain bahwa hukum bisa menjangkau hal-hal yang seperti ini. Yang paling saya takutkan pada tataran sederhana seperti ini, kalau hukum tidak bisa menjangkau hal-hal yang seperti ini, pada akhirnya akan tidak bisa menjangkau juga terhadap hal-hal yang sifatnya jauh lebih brutal lagi. Jadi kalau menurut Pak Islah, apa yang disampaikan oleh Pak Al-Makin tadi, apakah bisa menghentikan kekhawatiran Anda bahwa ini akan menyebabkan kasus yang lebih besar lagi dibandingkan hanya sekedar
bukan hanya sekedar ya, tapi dibandingkan pada peristiwa penendangan sesajen ini? Ya, terus terang buat saya ini adalah pembelajaran bagi kita semua bahwa keyakinan yang eksklusif, menghakimi orang lain, terlebih mengkafirkan orang lain, ini pada akhirnya adalah pemaksaan-pemaksaan yang sifatnya konfrontatif seperti ini. Dan kita Konfrontatif, tahu oke. bahwa negara yang majemuk seperti kita ini, hal-hal yang sangat simpel seperti ini tidak boleh didiamkan. Oke. Kita kalau mendiamkan hal-hal yang seperti ini, pada akhirnya akan terjadi penyerangan terhadap manusia, Baik. terhadap komunitas, bahkan rumah-rumah ibadah, dan itu sudah terjadi. Dan kita kadang-kadang, hukum kita kadang-kadang tumpul Ya. di situ Baik. dengan alasan restoratif justice. Baik. Ini tidak ada pembelajaran sama sekali, dan bangsa kita akan selalu berkelindan dengan persoalan-persoalan seperti ini kalau ini didiamkan. Oke, Pak Islah, Anda mencermati latar belakang penendang sesajen ini, apakah terafiliasi dengan pihak atau kelompok mana? Anda mencermati soal itu? Saya melihatnya begini ya, kalau di dalam Islam sendiri sebenarnya menghina sesembahan orang lain ini kan tidak diperbolehkan juga. Ya. Dan bahkan perbedaan itu, kata Al-Quran, itu sunnatullah, itu kehendak Tuhan. Artinya selama kita ini hidup dalam suatu melting pot perbedaan-perbedaan, kita tidak boleh gelisah dengan perbedaan. Kita juga tidak boleh gelisah dengan keyakinan dan keimanan orang lain. Kalaupun kita kemudian membiarkan itu, bukan berarti kita setuju. Baik. Misalnya kita mendiamkan sesajen, bukan berarti kita setuju, tapi kita juga harus menghormati perbedaan itu. Ini adalah konsep dasar dalam moderasi beragama yang banyak disuarakan oleh para akademisi juga. Nah, hal-hal seperti ini ada sisi hukum yang harus ditegakkan. Kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi preseden dan menjadi jurisprudensi. Pada akhirnya orang menyerang gereja, menyerang komunitas-komunitas yang beragama lain. Ini pada akhirnya akan meminta juga restoratif justice. Nah, penjeraannya di mana? Saya kira ini harus menjadi perhatian dari pihak kepolisian juga. Baik, Pak Al-Makin, ini sikap yang sangat konfrontatif. Harus ada penjeraan. Salah satunya adalah dengan proses hukum yang harus ditegakkan. Ya, Mbak dan Pak Islah yang baik, tentu saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai ya apa keprihatinan dan kekhawatiran Pak Islah adalah kekhawatiran kita semua ya. Tetapi harus diingat bahwa proses hukum itu sudah pada level kuratif dalam istilah kedokterannya, yaitu level penyembuhan. Ya, kita memerlukan level preventif, level pencegahan. Ya. Nah, pencegahan ini adalah bagaimana caranya agar tindakan itu tidak terjadi lagi, gitu ya. Dan ini yang harus diantisipasi supaya tidak terjadi lagi. Kalau sudah terjadi itu sudah pada level penyembuhan kuratif. Gitu kalau nanti akhirnya restoratif justice selalu dimintakan kepada dari orang-orang yang melakukan tindakan intoleransi, kan ini kan hanya akhirnya tidak ada jera, semuanya bisa meminta restoratif justice nih Pak Makin. Ya, kita bisa lihatlah di kenyataannya di dalam persoalan sosial dan dalam sejarah Indonesia tidak seperti itu kenyataannya. Ya, kadang-kadang kita membayangkan sesuatu tapi kenyataannya berbeda ya. Jadi di Indonesia ini kita perlu sadari ya bahwa proses hukum itu merupakan salah satu ya. Dan itu biasanya kalau sudah terjadi, itu kan sudah terjadi penendangan. Restoratif justice. Tapi yang sifatnya preventif, artinya mendeteksi supaya tidak terjadi, dan menjaga supaya tidak terjadi. Nah, makanya kita sebagai orang yang bekerja di pendidikan, perlu pendidikan jangka panjang. Baik pendidikan secara formal di sekolah Pak Makin. Maupun kami sudah dapat poinnya. Singkat saja untuk Pak Islah, singkat saja. Waktu kita sangat sempit Pak Islah, singkat saja. Ya, baik. Begini Mbak Cindy, kalau kita selalu membiarkan kegelisahan orang karena berbeda keyakinan dan keimanan seperti ini, maka ini tidak akan ada habisnya. Tidak akan pernah ada habisnya. Makanya saya bilang tadi, kalau orang gelisah oleh keyakinan dan perbedaan dengan orang lain, maka setiap hari ini isinya adalah pertempuran-pertempuran. Maka kemudian satu saja basisnya dalam berkeyakinan dan berkeimanan. Kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan dan selalu menciptakan kedamaian.
Saya kira ini penting untuk Baik, Pak ditanamkan Islah. kepada semua. Kami sudah dapat poinnya. Terima kasih, Mbak Siti. Terima kasih. Terima Pak kasih Pak Islah, terima kasih Pak Al-Makin sudah bergabung bersama kami Terima kasih, di Kompas terima Petang dengan kasih. berbagi pandangan soal Sehat-sehat kasus selalu. penendang sesajen di Semeru, di Lumajang, Jawa Timur. Terima